masih belum dibaikin. Lubang sikotnya beda selesai. Itu taat dengan media. Kenapa? Yang memberi masukan kemarin, yang menyampaikan ini bahwa terjadinya ya artinya ada lubang ya, ada ketemu lubang di ruas Kejadian Subang tadi. Oh iya. yang belum ditangani. Dinas PU itu yang ngasih informasi dari media. Makanya bagaimana tanggapan? Langsung saya komunikasi langsung kepada Kabid Bina Marga. Pak Kabid, kenapa masih ada lubang yang bisa membahayakan terhadap pengguna jalan ya? Nah, bagaimana langkah solusinya? Beliau langsung respon, Pak, ini sebenarnya udah kami mau nangani, tapi pihak Telkom minta prepare waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak ditangani, baru kami tutup permanen. Saya bilang sama beliau, jangan begitu. Coba kontak sekarang, kalau besok ya tidak respon, kita tutup. Karena kami lebih mendulukan kepentingan pengguna jalan, jangan menambah kecelakaan kan gitu loh. Lebih kita perhatikan ya, jangan terjadi keselamatan. Kan gunung kita membuat jalan ini kan menyamankan pengguna jalan. Jangan dibuat kita nunggu dia. Alhamdulillah dia responsif. Langsung dilakukan penanganan kekerasan kelas B. Ini mungkin waktu seminggu ya. Ya. Setelah seminggu baru kita perpanjang Pak aspal. Aspal. Kita dari UPTD WDP yang nanti akan tangani secara fungsional. Kalau yang dari Bina Marga sendiri kita ada jalan Arif Rahman, itu yang akan dilakukan di bulan depan untuk peningkatan. Ini sudah lama ini Betul, ini sudah dari PU sendiri itu sudah 2 kali ngecor. Dibantu sama PU kota 2 kali juga ngecor. Dari pihak Telkom juga sudah 2 kali juga ngecor. Dan bahkan kemarin sudah dipasang plat. Namun masih juga nggak bisa, makanya kemarin kami koordinasi dengan pihak Telkom. Bila memang dalam waktu 3 hari tidak diselesaikan, ya mohon maaf, ini menyangkut keselamatan, mau tidak mau harus kami tutup. Nah, akhirnya pada hari ini beliau juga menyampaikan, Pak Ivan, bila memang tidak ada respon dari Telkom, ya wajib kami tutup karena menghindari laka lantas yang terjadi. ini apa karena ada teguran dari Dewan maka cepat PU mulai bergerak atau karena kan sudah dari dulu sebelumnya tidak dilaksanakan. Iya. Itu sudah kami lakukan Ibu, ini sudah kami lakukan pengecoran 2 kali. Sudah kami lakukan pengecoran 2 kali, hancur lagi. Terus PU Kota ikut ambil bagian melakukan pengecoran juga 2 kali, hancur lagi. Ternyata kami selidiki, ternyata ini punya Telkom, akhirnya Telkom yang berbuat. Telkom pun sudah melakukan pengecoran 2 kali. Namun kenyataannya masih turun juga. Akhirnya untuk sementara kami pasang plat. Minta respon dari Telkom. Ternyata dari pihak Telkom juga minta waktu untuk melakukan penanganan seperti apa ke depannya biar jangan nanti hancur lagi. Namun sudah dikasih penuh waktu 3 hari, tidak ada respon, ya udahlah kami ambil tindakan dulu lah. Yang penting kita tutup dulu secara fungsional. Nanti setelah settle ya kita lakukan pengerasan dan pengaspalan. Selain jalan ini ada lokasi-lokasi lain juga yang akan Kalau untuk semua jalan provinsi sudah kita petakan, sudah saya petakan. Cuman kembali lagi kita mengingat anggaran terbatas, jadi kita lebih ke spot-spot penanganan yang memang dirasa kritis, rawan laka lantas, itu yang kami dahulukan. kira-kira berapa titik yang akan diperbaiki? Kalau dari sisi fungsionalnya itu ada di UPTD WDP. Cuman kalau untuk yang dari Bina Marga, tahun ini mungkin kalau udah ada halangan di bulan 5 atau 6, itu kita ada peningkatan di Jalan Arif Rahman. Itu dapatnya 800 meter. Ini berapa titik kira-kira yang akan diperbaiki? Mungkin 13 titik atau 15 lah, karena spot-spotnya. Overly, spot-spot, 200 lah. itu Bina Marga ya. Bina Marga. Nah, jadi tadi gini juga ya, saya artinya harus menyikapi ini. Jadi sebenarnya untuk mengamankan kemantapan jalan gitu,
di atas 70%. Dulu hampir 76 ya. Hampir 76. Sekarang kembali ke 69. 9%. Kemantapan jalan. Panjang jalan 1.183 km. Artinya apa? Kita harus butuh 600 miliar. Ya. Kita harus butuh anggaran 600 miliar APBD. Ya. Maka saya bilang Pak Gubernur, ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Belanja modal, belanja infrastruktur harus 40% di tahun 2027. Dengan kejadian yang spot-spot ya, yang kayak gini sepanjang 1183 11 kabupaten kota, kalau kita tidak sikapi belanja modal di 40%, ini kejadian ini akan berulang-ulang ya. Jadi untuk itu, bagaimana supaya ke depan APBD untuk PU ini minimal penanganan jalan 600 miliar. Artinya apa? Dilakukanlah efisiensi belanja pegawai. Ya artinya yang 30% belanja pegawai 30% ya kita konsisten gitu. Ada Pak Gubernur sepakat. Ya, nah, itu solusi jangka menengah ya. Iya, Pak. Kalau jangka pendek dengan fiskal kita 180 miliar yang di bawah 200 miliar sekarang, yang kayak gini giliran tiap hari media akan mengadukan dengan kami gitu. Nah, gitu dong. Jadi harapan Bapak selaku wakil rakyat ke depan maunya bagaimana tuh? Ya pokoknya nanti ada sumber PI, ya kan? Ya partisipasi interest masuk, pendapatan pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor yang mungkin belum sampai ke 9%, ya 90%. Artinya ruang fiskal kita harus tinggi. Nah, ya, contoh, ya Pak Gubernur cerita, Bengkulu itu tidak sampai 3 triliun, tapi dia menangani jalan bisa sampai 600 miliar. Berarti kondisi mantapnya RPJM-nya di dalam penangani, ya arti kan kata Bapak, kejadian laka lantas itu gara-gara apa? Gara-gara jalan rusak. Nah, timbul tidak memperdulikan keselamatan. Makanya kita besok efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan ya belanja seremonial sesuai juga dengan Impres 1 tahun 2025. Gitu. Nah, itulah yang kami sebagai fungsi kami di fungsi budgeting pengawasan kami betul-betul 2027 betul-betul kami ngikuti. Kalau tidak kita dapat sanksi kalau tidak belanja infrastruktur 40%. Ya, nah, makanya saya komunikasi nih RPJM kita dalam 1183 ini mana jalan yang kota? Nah, jalan kota tadi kan dibilangnya cuma 800 meter ya. Dua, Kak. Untuk yang Penanganan efektif. efektif. Nah, yang lubang-lubang ditangani oleh Alkal. Arti anggaran Alkal cukup enggak? Kurang juga, Pak. Jauh dari Kurang itu. juga. Nah, artinya kan kejadian kayak gini akan berulang terus. Kalau tidak dari sekarang kita rencanakan dengan baik. Itulah. Jadi fungsi saya sebagai akan saya mengawal nih. Mengawal dan saya lah ngomong ke Pak Gubernur. Nah, saya kasih prepare kisi-kisinya ke Pak Gubernur. Dan makanya beliau tadi langsung saya ajak ke sini. Karena tadi udah di action kan. Nah, seminggu lagi itu di Aspal, Pak. aspal. Ya.